Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari Kaskus. Dari tulisannya Before_Amnesia. Sebuah kisah yang berjudul Sepenggal Memori Kelam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kota B adalah kota di mana keluarga kakek saya berada. Ya, kalau liburan saya pasti ke sana. Di sana juga teman saya sudah banyak sih. Jadi udah nyaman kalau tinggal di sana. Kali ini adalah liburan tahun baru. Saya yang udah terima rapot pun langsung cabut ke kota B bersama keluarga saya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Encis. Nama samaran, tapi ini nama panggilan asli saya. Saya anak kedua dan saya tinggal di kota B. Saya hirup udara pagi di kota B ini. Saya nyampe di kota ini pas jam 4:30 pagi. Melalui kereta. "Cis, tolong ambilin tas emak," ucap emakku. "Oh iya mak, bentar. Kita tunggu saja di sini, nanti juga si om jemput." Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya om saya pun muncul bersama mobil Avanzanya. "Yuk, masuk, jangan lama-lama," ucap om saya yang langsung bantu ngangkatin bawaan keluarga ke mobilnya. Ping, saya nge-BBM temen saya yang ada di kota ini. "Wait," jawab dia. "Gua ada di B nih, bentar lagi nyampe," ucapku. "Asik nih, ada orang jauh. Ya udah, nanti jam 9 gua ke rumah lu, jangan molor." "Oke Kang." Saya pun sampai di rumah kakek saya dan langsung rebahan. "Anjir, capeknya," ucapku dalam hati. Karena rasa capek yang sangat teramat capek, saya pun ketiduran. Oi, bangun," ucap suara samar-samar. Lu," ucapku setengah bangun dari tidur. "Gua bilang jangan molor, ontak," jawab dia. Karena anak-anak sini sudah pada kenal banget sama kakek saya, jadi mereka udah diizinin untuk masuk ke rumah ini, apalagi ke kamar saya buat bangunin saya. "Ya udah, tunggu di luar, gua mandi dulu." Teman saya pun keluar buat nunggu saya mandi. "Ayo cabut," ucapku yang sudah selesai mandi dan udah rapi. "Cis, sarapan dulu, ajak si Maman juga," ucap emak saya dari dalam. "Sarapan dulu men." Maman pun ikut saya sarapan bersama keluarga. "Mah, Cis berangkat dulu ya," ucapku ke mama setelah saya sarapan. "Ya udah, tapi ingat pulang," jawab mama. "Pada kemana ini Kang? Kok belum pada ada?" ucapku sesampainya di tongkrongan. "Ya mungkin masih pada asik tidur," ucap Maman. Saya dan Maman pun cuma ngobrol ngalor ngidul sambil nungguin anak-anak datang. Akhirnya setelah beberapa jam ngobrol nggak jelas, nongol deh dua orang berperawakan, yang satu pendek kurus, yang satu lagi gemuk tinggi. Mereka adalah Askal, si kurus, dan Ibe, si gemuk. "Nah, angka 10 kita udah datang," ucap Maman waktu ngelihat Askal dan Ibe datang. Wah, ada orang jauh nih," ucap Ibe. "Oh yoi, kan lagi liburan." Lama-kelamaan semua anak-anak udah pada datang, tapi ada satu orang yang belum hadir dari tadi, yaitu Aska. "Oi, si Aska kemana? Tumben belum nongol," ucapku. "Oh dia lagi nyari baju di daerah P," ucap teman saya si Ahmad. "Udah lama?" tanyaku. "Udah," jawab si Ahmad lagi. "Oh, oke." Duhur pun berkumandang. Anak-anak pun balik dan janjian buat ngumpul pas abis asar. Saya juga balik ke rumah buat sholat dan makan siang. Ya, setelah sholat dan makan selesai, saya pun tiduran sambil iseng-iseng nonton TV. Dan tiba-tiba HP ku berbunyi. "Coy, si Aska tabrakan parah." Singkat cerita, Aska wafat dan tubuhnya sebenarnya belum utuh. Polisi udah nyari dan cuman ketemu telinga kanan sedangkan jari kelingkingnya belum. Dan katanya, kalau orang meninggal dan badannya belum ketemu,
Ya, dia akan gentayangan nyari anggota badannya yang hilang, dan entah betul atau kebetulan hal itu terjadi pada Aska. Setelah pemakaman Aska, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Fai, pemakaman Aska dilakukan di malam hari. Kami pulang dengan perasaan sedih dan berduka, apalagi saya yang waktu itu baru sampai di sini. Di sepanjang jalan saya terus mikirin si Aska. Lalu tiba-tiba suara klakson dari sebuah motor yang lewat di pinggir saya. Saya pun hanya senyum karena saya tahu klakson tadi diisyaratkan sebagai sapaan. Saya nggak ngelihat betul muka orang tadi karena sorot lampu motornya. Tetapi setelah dia ngelewat, saya noleh ke belakang buat ngeliat siapa dia, dan ternyata boom, dia masih ada, nggak ngilang. Tapi saya lihat-lihat lagi motornya, dan ternyata motornya satu tipe dengan motor si Aska. Dan di lampu belakang motornya tertempel stiker muka Angry Bird. Sebenarnya saya nggak terlalu mikirin siapa dia. Saya berpikir dia itu cuma warga sini aja. Sesampainya di rumah, saya langsung ngebuka pintu, tetapi entah mengapa si pintu sangat berat untuk dibuka, dan seperti ada sesuatu yang menahan di balik pintu ini. Saya terus mencoba mendorong pintu, namun tiba-tiba terdengar suara sayup memanggil nama saya dari belakang. Sempat saya ngelirik tanpa memalingkan wajah, dan ternyata di belakang saya ada seorang perempuan berpakaian serba putih, dan ternyata dia adalah bibi saya yang memakai mukena. Udah tahu pintu dikunci, tetep we didorong, dasar blow-in, ucap bibi saya. Ya takutnya macet bi pintunya, tapi kok dikunci sih? Akan pada ke pemakaman, di rumah gak ada orang, ucap bibi. Saya pun duduk bareng bibi saya di teras rumah sambil nungguin yang megang kunci datang. Akhirnya nenek dan keluarga yang lainnya pun datang membawa kunci. Setelah masuk rumah, saya langsung mandi dan mengganti pakaian yang tadi dipakai ke pemakaman. Setelah semuanya bersih, saya pun rebahan di tempat tidur. Terdengar suara BBM dari HP saya, dan ternyata BBM itu dari si Aska. Ya, saya mikirnya HP dia dipegang sama teman saya yang lainnya. Wait, balas kayak. Lo ke lapang bentar, balas yang di sana. Ada apaan coy? Ini yang nge-BBM siapa? Pakai kontrak kasih aja. Gue IB, HP gue lo, penting urusannya, jawab yang di sana. Oke deh, OTW, jawabku. Saya pun cabut karena saya rasa ini sangat penting urusannya. Sesampainya di lapang ternyata nggak ada orang. Saya pun duduk di pos deket situ sambil nungguin si IB. Sambil ngelamun, mata saya tertuju kepada bola voli yang ada di pojok lapangan. Ngelihat bola voli, saya jadi teringat ke si Aska yang memang atlet voli. Tapi yang anehnya kok bola voli ada di lapangan tengah malam. Biasanya sih si Aska yang bawa. Mungkin ketinggalan, pikir saya waktu itu. Lama-kelamaan saya akhirnya bosan dengan keadaan saya yang menunggu si IB. Saya pun nge-BBM kontak si Aska yang memang tadi dipegang sama si IB. Loh, kok silang sih? Ucapku saat ternyata status pesan saya itu silang, yang artinya kontak si Aska nggak aktif. Saya pun lanjut nge-BBM kontaknya si IB yang asli, dan kali ini delete pesan sayanya. Oi, jawab si IB saat saya ngeping dia. Onta, lu di mana? Gue udah di lapang nih. Ya gue di rumah lah pinter. Ngapain lu ke lapang? Balas IB. Kan lu yang nyuruh tadi pakai kontaknya si Aska. Si saplak dasar, lu sendiri lihat. Gue balik bareng bapak gue. Lagian HP si Aska kan di kantor polisi bodoh. Balas IB. Tai lu, jangan bercanda. Gue udah di lapang nih. Bodoh gue mau tidur, ucap IB. Ya udahlah, saya balik aja daripada diem di situ sambil duduk gak jelas. Saya juga pas bola ngebawa bola voli yang tadi ada di pojok lapangan. Saya taruh bola voli tadi di pojok ruang depan. Kriok, bunyi suara perut saya. Saya pun langsung pergi ke dapur buat bikin mie. Pas saat bikin mie di dapur, saya dapat SMS dan nomornya nggak saya kenal. Isi SMS-nya, gue di depan rumah lo, gue ambil bola ya. Lah, kok ada yang tahu sih gue ngambil bola? Kan gue nggak bilang siapa-siapa. Terus ini siapa? Nanti juga tahu pas dia ngucap assalamualaikum, pikirku dalam hati. Saya pun ngebales, ya udah sok masuk aja, gue belum mengunci pintu kok. Krak, suara pintu dibuka tapi nggak ada salam, cuman ada suara.
gua ambil ya. Dan suara itu mirip suara Aska, namun agak lebih kasar dan berat. Coy, tolong bangunin adik gua dong, suruh dia pindah ke kamarnya, ucapku. Suara langkah kaki pun terdengar. Fai, letak ruang tengah di mana adik saya lagi tidur itu sebelahan dengan dapur di mana saya berada. Jadi pasti kedengeran kalau ada yang jalan. Lalu terdengar juga suara adik yang baru bangun dari tidur dan masuk ke kamarnya. Terdengar juga suara pintu kamar ngebuka lalu nutup lagi, yang berarti adik saya itu masuk ke kamar. Lalu suara langkah kaki tadi beranjak pelan dan menjauh, lalu terdengar suara pintu depan yang ditutup. Si anjing kakak salam, ucapku dalam hati. Setelah mie selesai dimasak, saya pun membawa mie keluar dapur dan makan di ruang tengah sambil menonton TV. Setelah mie selesai disantap, saya lalu pergi ke ruang depan buat ngeliat bola jadi diambil apa enggak. Yang ternyata udah nggak ada, yang berarti bola udah diambil. Skip, karena habis itu saya langsung tidur. Pagi harinya saya jalani dengan biasa-biasa saja. Karena terasa agak bosan, saya pun berinisiatif buat main bola voli. Lalu saya nanya ke adik saya tentang siapa yang ngambil bola semalam. Dek, semalam bola yang ngambil siapa? Ucapku ke adik saya. Teman kakak, balas dia. Iya, namanya siapa? Oh, Kak Aska, balas adik saya dengan tenang dan biasa saja. Aska? Kok? Mungkin dia ngigau. Biasalah, anak kecil emang begitu. HP saya berbunyi dan saat saya lihat ternyata dari si Ibe. Apaan, Be? Jawabku. Bola voli di elu kan? Tanya Ibe. Iya, malam di gua, tapi diambil lagi sama gak tahu siapa. Lah kok? Iya, pas dia ngambil, gue lagi masak di belakang. Yaudah sini ke lapang. Serius lu, nggak bohong lagi kan? Iya onta, balas dia. Dan setelah saya nyampe di lapang, ternyata benar bahwa si Ibe ada di lapang. Di sana juga ada anak-anak yang lainnya. Cis, bola nggak ada di lu? Tanya Maman. Nggak ada sumpah. Semalam emang gue ambil, tapi ada yang ambil balik. Serius lu? Siapa onta yang ngambil? Ini anak-anak nggak ada yang megang loh, jawab Maman lagi. Tahu tuh orang dia masuk ke rumah gua kok. Gua nggak lihat soalnya gua lagi di dapur. Saya jawab lagi. Jujur waktu itu saya nggak mau bilang bahwa adik saya ngaku yang ngambil bola adalah Aska. Soalnya kalau saya bilang gitu, nanti saya pasti disangka penakut. Saya juga nggak mau ngomongin tentang BBM misterius semalam. Fai, anak-anak sini nggak pada takut setan, soalnya agama mereka pada kuat, walaupun bengalnya minta ampun. Akhirnya hari itu kita cuma ngobrol-ngobrol saja sampai asar dan sampai senja menyusul. Malam harinya ada tahlil di rumahnya Aska dan saya sama anak-anak udah janjian buat berangkat ke sana. Yuk cabut, ucap Askal setelah kita berkumpul. Ayo, ucap anak-anak dan langsung berbondong-bondong berangkat ke rumah Aska. Di tahlilan kita semua kebanyakan bercanda, malahan ada yang sampai ketiduran. Tapi pas Pak Ustadz noleh ke arah kita langsung tiba-tiba duduk tegak sambil merem pura-pura ngelayatin doa. Dan juga pas rokok yang ditaruh di gelas udah dikeluarin buat dibagiin, kita semua pada cepet-cepet ngambil sambil bilang, ini buat bapak sama emang di rumah. Dan ngambilnya itu bukan satu batang, langsung 5-7 batang. Dan itu 100% bukan buat bapak atau emang, melainkan untuk mereka sendiri. Saya juga ngambil sih, walaupun cuma 2 batang. Tahlilan pun usai. Kita semua pulang dengan membawa banyak berkat dari sana. Anak-anak sama saya nggak langsung pulang, tapi ketongkrongan dulu buat ngitung-ngitung dan ngisep-ngisep rokok hasil tahlilan tadi. Setelah puas ngisep, kita pun pulang karena emang waktu itu udah jam 9:30. Sampai di rumah saya langsung makan berkat di ruang tengah sendirian. Soalnya yang lain udah pada tidur dan berkat mereka udah pada habis. Saat saya lagi makan sambil nonton TV, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Dan ketokan pintunya itu bertempo lambat banget. Sini onta, masuk aja, ucapku menanggapi ketokan itu. Tapi kok gak masuk-masuk sih? Tumben yang nyamper saya pakai tata krama gini. Akhirnya saya pun keluar rumah. Dan pas jalan ke pintu, saya nanya, siapa oi? Aska, jawab yang di sana. Ya, dari ejaan
as ke K. Ini ada jeda 3 detik lah. Dek, dada saya tiba-tiba berdetak dengan kencang. Ini siapa sih? Ucapku penasaran. Dan di situ saya masih positive thinking bahwa yang di luar adalah orang iseng yang sangat kampret. Dan saat saya buka, ternyata di luar nggak ada siapa-siapa. Cuma ada bola voli tergeletak di depan pintu. Ya, bola voli yang sempat hilang dengan misterius itu tiba-tiba ada di depan pintu rumah saya. Oi, nggak tahu lu ada di situ. Keluarlah, gua ada kopi nih. Ucapku iseng. Tapi nggak ada respon apa-apa. Saya ambil dan saya putar-putar bola voli tadi. Nampak kotor dan dekil seperti telah dimainkan oleh seseorang. Tapi anehnya bola ini kotor oleh tanah merah, sedangkan di daerah sini nggak ada tanah merah sama sekali. Karena emang udah malam dan saya juga lagi makan, saya pun masuk lagi ke dalam tanpa menghiraukan bola tadi. Oh iya, soal bola, saya naruh bola di pojokan teras rumah saya tadi. Pagi harinya saya berinisiatif lagi buat main bola voli lagi. Saya ambil bola voli dan saya pun berangkat ke lapang buat mainin bola voli itu. Sengaja saya pilih jalan yang memutar biar bisa agak sedikit berolahraga sambil menghirup udara segar di pagi hari. Dan di rute jalan memutar ini saya harus melewati tempat makam yang emang gak ada yang spesial sih dengan tempat-tempat makam di pagi hari, tetapi saat itu saya ngerasain dan mengalami yang berbeda saat melewati daerah pemakaman itu. Waktu ngelewat makam, saya sibuk mantul-mantulin bola ke aspal dan gak terlalu merhatiin suasana jalan. Saat pas sampai di depan gerbang makam dan saat saya mantulin bola ke bawah dan saat saya juga nangkep bola yang tadi saya pantulin, ada sesuatu yang aneh banget. Bola yang tadi saya pantulin tiba-tiba menjadi sangat bau dan baunya itu seperti bau kotoran ayam. Saya pun mencoba memutar bola untuk mencari sumber bau tersebut. Dan saat saya putar bola, saya nemuin benda hitam busuk keputih-putihan dan bentuk benda itu pun sangat abstrak. Astagfirullah. Saya kaget sekaget-kagetnya sambil ngelempar bola ke arah yang asal-asalan. Tangan dan pikiran saya perlahan demi perlahan mulai merasakan jijik dan merinding secara tidak jelas. Saya berjalan secara perlahan menuju bola untuk melihat benda tersebut. Dan benda tersebut masih tetap menempel di bola dengan bau yang sangat busuk. Benda itu adalah tai ayam. Singkat cerita, keberadaan benda busuk tadi udah saya hilangin dengan cara menggosokkan ke sebuah batu. Saya pun melanjutkan perjalanan ke arah lapang. Sebelum sampai ke lapang, saya harus melewati sebuah bangunan tua yang kini dijadikan kantor oleh suatu perusahaan. Dan saat saya ngelewat bangunan itu, di terasnya ada seorang nenek-nenek dan nenek-nenek itu manggil saya. Saat saya samperin, nenek itu bilang, "Jo, kita akan beda cerita. Nenek nggak ada di sini. Nenek ada di street sebelah." Oh ya, Nek, maaf. Saya cuma bercanda aja biar nggak terlalu tegang. Oke, sekarang saya udah ada di lapangan. Dan saat saya nyampe, saya ngelihat anak-anak lagi pada ngerumunin si Maman. Dan kayaknya si Maman lagi bercerita tentang sesuatu. Lagi ada apaan nih, Sob? Ucapku yang saat menghampiri mereka. Si Maman, Cis, semalam katanya dia disamperin sama si Aska. Ucap teman saya si Ahmad. Ternyata bukan saya doang yang diganggu sama si Aska. Bla bla bla, si Maman bercerita tentang kejadiannya yang katanya diganggu oleh Aska. Katanya waktu itu dia sedang duduk sambil bermain laptop di kamarnya. Sesaat dia ngerasain agak tegang di pundaknya dan juga di bulu kuduknya. Dia berpikir bahwa ia pegel-pegel biasa, tapi nyatanya pas dia berbalik, ada sosok manusia berkulit pucat yang berjarak hanya 15 kotak lantai darinya. Si Maman ngenalin sosok itu adalah si Aska, dan sosok itu tiba-tiba tersenyum lalu berkata, "Folio." Si Maman katanya langsung pingsan dan tiba-tiba udah ada di kasurnya. Ya, cerita Maman sukses membuat saya agak ketakutan, soalnya saya juga ngalamin kejadian tersebut. Tapi beda cerita dengan anak-anak yang lain. Mereka menanggapi cerita Maman dengan ketawa dan ledekan yang sangat banyak. Awalnya saya mau ngasih tahu cerita saya ke anak-anak, tapi pas ngelihat respon mereka seperti itu, saya mengurungkan niat saya dan malah ikutan ngebully si Maman. Azan telah berkumandang. Kita semua menghentikan permainan kita dan pulang ke rumah masing-masing. Saya berjalan pulang bareng sama si Ahmad dan si Maman.
Kita sepanjang jalan bercanda dan kadang-kadang masih sempat ngeledek si Maman. Gue duluan ya, jawab Ahmad yang sudah nyampe di rumahnya. Kini tinggal tersisa saya sama Maman. Oh ya, rumah saya sama rumah Maman deketan rumah saya, jadi nanti saya bakal sampai duluan. Man, gue mau ngomong nih. Ucapku memecahkan keheningan. Apaan Cis? Jawab Maman. Tapi lu jangan ember ya, jadi gini. Saya ceritain semua yang menimpa diri saya ke si Maman. Reaksi Maman cuma tersenyum kecil. Emang dasar kampret lu, pura-pura gak takut sama ikutan ngebully gua, padahal lu sendiri ngalamin. Ucap Maman sambil nyodorin pala saya ke pakai jari telunjuknya. Ya, gue juga gak mau dibully man, makanya gue diem-diem aja. Maman tertawa dan saya pun ikut-ikutan ketawa. Oh iya man, gue kangen nih sama si Tia. Fai, Tia adalah sesosok bidadari di daerah sini dan pernah deket sama saya dan sangat hampir jadian. Sayang lagi-lagi cinta saya kandas gara-gara dia pindah ke daerah air manis. Dia nggak ada di cerita ini, tapi bakal saya ceritain di cerita saya yang lain. Tia ya? Emang sih, gue juga kangen sama Tia, tapi ya dia sekarang udah jadi orang jauh. Man, gue duluan ya, ucapku setelah sampai di rumah. Oh oke, paling bentar lagi lu gue samper, balas Maman. Assalamualaikum, ucapku saat memasuki rumah. Buruan mandi sana, ucap emak saya pun langsung cabut ke kamar mandi buat menyegarkan diri. Setelah mandi, saya iseng-iseng ngebuka BBM, siapa tahu ada cewek yang ngajak kenalan. Tapi ternyata nggak ada, cuman ada BBM dari kontak yang bernama Aska. Dia ngeping banyak banget. Ada apa ya? Ini siapa? Balasku ke kontak tadi. Cuman di-read doang. Palingan orang polisi yang ngetes kontak, pikir saya saat itu. Tapi tiba-tiba kontak tadi ngeping lagi dengan jumlah yang banyak banget. Daripada ngeganggu mending saya diisi aja kontaknya. Dah, gangguan tadi udah menghilang dan saya bisa tenang lagi. Tapi ketenangan itu cuma sebentar. Soalnya kontak tadi nge-invite saya lagi dengan jumlah undangan yang sangat bejibun. Anjir, ini siapa sih? Gerutuku dalam hati. Saya teringat bahwa HP si Aska ada di tangan polisi, dan saya berpikir daripada digangguin sama BBM gak jelas, terus mending saya datang ke kantor polisi saja buat nanyain status HP si Aska. Pesan saya kepada si Maman. Oi, balas Maman. Lu di mana? Sini samper. Bawa motor juga, oke? Gua di rumah mau tahlil, ngapain bawa motor? Udah sini aja dulu, balasku. Oke, ditunggu, balas Maman. Tidak berselang lama Maman pun datang dan sesuai permintaan saya, dia kesini bawa motor Mio-nya. Ada apaan sih Cis? Habis si Aska di polisi kan? Udah dikembalikan kok, orang si IB sama gua yang ngambil. Udahlah Cis, jangan bahas Aska, dia udah tenang, ucap Maman. Dan bla 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 bla, saya ceritain gangguan tadi. Maman responnya sangat baik, terbukti karena dia kelihatannya mulai takut. Aduh Cis, jangan negatif dulu. Udah tahlil dulu aja. Sekalian nanti nanya ke mamanya si Aska aja. Oke deh. Kalem ya, gua ganti baju dulu. Yoi, lu tadi ngapain nyuruh ke bawa motor? Tanya Maman. Enggak jadi. Dan akhirnya saya sama Maman pun cabut ke tahlilan. Dan sebelum cabut, saya nganterin Maman nyimpen motornya di rumahnya. Skip sampai acara tahlil selesai. Man, jadi ya nanya ke mamanya si Aska, ucap saya ke si Maman. Oke, sok lu aja yang nanya, jawab Maman. Saya pun menghampiri ibunya Aska yang lagi sibuk beresin karpet bekas tahlil tadi. Mama Aska. Oh iya, apa? Jawab Mama Aska sambil menghentikan aktivitasnya tadi. Mau nanya nih, HP Aska teh udah ada di Mama Aska. Oh udah, tapi gak pernah dipakai. Lagian baterainya juga gak ada, diambil sama ponakan, jawab Mama Aska. Wanjir, itulah satu kata yang terlintas di pikiran saya setelah mendengar jawaban mamanya Aska. Muncul satu misteri lagi tentang siapa yang menggunakan BBM Aska. Mungkin saja sih dipindah HP akun BBM-nya, tapi siapa juga. Lagian saya kenal Aska, dia orangnya sangat menjaga privasi. Di situ pikiran saya kacau banget, antara cari kemungkinan dengan perasaan yang nggak pasti. Saya mencoba menepis dugaan saya terhadap hal mistis,
tapi cuma hal itu yang bisa saya bayangin. Oh ya udah, makasih Mama Aska, ucapku sambil tersenyum lalu pergi. Gimana Cis? Tanya Maman yang telah menunggu saya di luar. Saya pun ceritain jawaban Mama Aska tadi. Reaksi Maman cuman geleng-geleng saja, dan saya tahu si Maman ini udah mulai takut. Udah ya, balik. Lu gak ke tongkrongan dulu? Kita habisin rokok, tanya Maman. Enggak ah, lagi malas. Terus juga ogah banget. Gua lewat makam jam segini udah mau duaan lagi, mending balik. Ah dasar lu mah. Ya udah, gua ke tongkrongan dulu ya. Hati-hati lu, ucap Maman. Ye, adanya juga lu yang hati-hati. Kan lu mau lewat kuburan. Ya kan di kuburan ada Mang Eman, jadinya kagak akan takut lah, ucap Maman ngeledek. Oh ya udah, gua duluan ya, ucapku dan kami pun berpisah. Dan di saat saya baru berjalan sebentar, tiba-tiba, astagfirullah, terdengar suara Maman dengan nada tinggi dan suaranya juga seperti cumik. Saya pun berlari ke arah Maman dengan rasa deg-degan juga. Sampai di sana saya ngelihat Maman lagi pingsan dan di depannya ada sosok putih yang gak jelas bentuknya. Tapi saya yakin itu adalah orang. Saya lihat juga ternyata gak ada Mang Eman di pos makam. Saya pun buru-buru ngambil HP dan nge-BBM anak-anak buat kesini. Saya bergerak dengan pelan-pelan karena takut ketahuan oleh makhluk tadi. Tapi tiba-tiba saya dapat balasan dari anak-anak dan sialnya HP saya malah berbunyi cukup kencang. Makhluk itu pun menoleh ke arah saya. Kaki saya melemas dan tangan saya bergetar kencang. Dengan keadaan memaksa akhirnya saya kuatkan untuk berlari dan bom, makhluk itu nyamperin saya yang berlari. Saya nggak mau lihat ke belakang saat berlari. Saya terus berlari dan mulut saya nggak berhenti baca istighfar. Dan akhirnya saya sampai di pertigaan dan saya rasa makhluk itu udah berhenti ngejar saya. Saya juga lega karena ngelihat ada bapak-bapak yang lagi ngopi di depan rumahnya. Saya pun ikut duduk sebentar ke bapak-bapak itu untuk menghilangkan ketegangan saya ini. Apa dek, kok keringatan begitu? Tanya bapak-bapak tadi. Lagi main pak sama teman-teman. Oh, jawab bapak tadi. Saya masih belum lega karena rumah saya masih jauh dan sepanjang jalan pasti sepi. Soalnya ini udah malam. Dek, bapak masuk ya? Ucap bapak tadi. Saya pun ngangguk aja. Beberapa menit setelah bapak tadi masuk ke rumahnya, saya pun berjalan pulang. Saya lihat kebelokan yang tadi saya lewatin di belakang ternyata udah nggak ada apa-apa. Cuman di belokan itu agak terang dan saya pikir itu dari lampu mobil atau motor yang mau belok ke arah sini. Tapi lama-lama kok nggak keluar-keluar mobil atau motornya. Saya coba dengar-dengar lagi, ternyata nggak ada suara kendaraan. Saya baca istighfar 3 kali dan bismillah 3 kali, lalu lari sekencang-kencangnya menuju rumah. Alhamdulillah saya selamat sampai ke rumah. Saya masuk tanpa bilang salam dan langsung cabut ke kamar mandi buat ambil wudhu. Setelah berwudhu, saya pun ikut gabung nonton TV bersama keluarga. Mama saya marah karena saya nggak ngucapin salam tadi, tapi ya bodo amat lah. Namanya juga kepalang takut. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar sambil mengetok pintu. Adik saya disuruh ngebukain pintu dan ternyata adalah mamanya Maman dan bukan setan. Bu, ada Maman? Tanya mama Maman. Gak ada bu, emang belum pulang? Belum bu, takutnya nginep di sini atau di rumah temennya. Ini soalnya ada keluarga dari jauh, kan gak enak kalau Maman gak ada. Di BBM juga gak nyaut, ucap mamanya Maman. Oh gitu? Gak ada mamanya, coba ke rumah Heri, ucap mama saya. Oh ya udah, assalamualaikum, pamit mamanya Maman dan mama saya pun menjawab salam itu dan lalu menutup pintu. Mah, mau pinjam motor, mau keluar bentar, ucapku ke mama saya. Mama saya cuma mengangguk saja. Saya harus jemput Maman. Saya sekarang bawa motor dan pasti gampang kaburnya. Itulah pikiran saya saat itu yang memberanikan diri untuk menjemput Maman di kuburan. Tapi saya sendiri nggak tahu apa yang akan menunggu saya di sana. Saya pacu motor saya dengan kecepatan yang lumayan kencang. Saya khawatir si Maman kenapa-napa. Sepanjang perjalanan saya nggak merhatiin kanan kiri, bukan karena saya fokus, tapi karena saya takut kalau di sebelah kanan atau kiri ternyata ada uka-uka. Sesampainya di sana, si Maman udah nggak ada. Man, Maman. Saya berteriak manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban apapun. Lalu tiba-tiba,
Suara jangkrik pun berbunyi entah dari mana asalnya. Setelah saya yakin bahwa si Maman udah nggak ada di sini, saya pun cabut keliling daerah buat nyari si Maman. Saya cari di lapang, di tongkrongan, dan di tempat lainnya yang menurut saya bakal ada si Maman, tapi ternyata nihil. Maman nggak ada di mana-mana. Perasaan putus asa dicampur takut pun mulai datang menghampiri diri saya. Mending gue balik dan besok gue cari lagi, ucapku dalam hati. Di perjalanan pulang saya sengaja ngelewat rumah si Maman buat ngeliat ada dia di rumahnya. Dan ternyata sayang sekali, sungguh sayang sekali. Sangat amat sayang sekali dan saya rasa semuanya sia-sia karena ternyata si Maman udah ada di rumahnya dan lagi nongkrong di warung depan rumahnya. Fai, rumah si Maman itu ngewarung dan jam bukanya itu 24 jam. Sangat teramat sayang sekali bensin motor saya yang udah terbuang secara percuma dan sia-sia. Brengsek, udah enak aja lo nangkring di sini. Gimana ceritanya? Ucapku waktu menghampiri Maman. Gua tadi dibawa Mang Eman, jawab Maman singkat. Kayaknya si Maman masih shock karena kejadian tadi. Ya udah deh, Man, gue balik dulu ya, kataku seraya pergi pulang. Jam 12:30, bangke gue belum ngantuk, ucapku bergerutu. Ya, sekarang emang jam 12:30 malam dan saya belum ngantuk sama sekali. Pikiran saya masih memikirkan sosok tadi. Ternyata emang gak mudah untuk melupakannya. Iseng-iseng saya cari cerita dan fakta seram tentang dunia mistis di internet. Saya pelajari semuanya dan saya tarik kesimpulan bahwa semua makhluk yang bergentayangan pasti punya tujuan tertentu. Tapi maksud dari makhluk tadi apaan ya? Saya ngeganggu aja enggak? Bodo amat lah. Jis, main yuk. Terdengar suara yang sangat seram dari arah luar. Suara yang waktu itu mengatakan kata Aska di depan pintu saya. Saya mencari sumber suara tadi. Saya fokuskan telinga saya ke arah pintu depan, tapi ternyata bukan dari sana. Lalu, tok tok tok. Tiba-tiba jendela kamar saya diketok. Secara spontan badan saya menjadi lemas dan pikiran saya menjadi setengah sadar. Kata-kata "Cis main yuk" belum berhenti-henti. Ingin rasanya saya lari keluar tapi pikiran saya mengatakan bahwa di luar nggak aman. Jadinya saya kembali ke kasur lalu mengambil handset untuk memutar lagu dan menyembunyikan diri dalam selimut. Tidak terasa badan mulai rileks dan rep. Saya pun tertidur. Semuanya gelap. Saya ada di mana? Saya nggak bisa melihat apa-apa kecuali seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah kursi kotor. Saya lihat dia lagi menundukkan kepalanya. Dia nggak nangis, tapi lebih terlihat sedang menyesali sesuatu. Saya nggak berjalan ke arahnya, melainkan sebaliknya. Dialah yang berjalan ke arah yang masih dengan kepala yang tertunduk. Saat sudah hampir dekat, dia berhenti dan menengok ke arah kanan. Lalu, astagfirullah, telinganya bolong, tapi tidak berdarah. Lalu dia tiba-tiba mengangkat satu tangannya dan merentangkan semua jarinya. Posisi tangan kayak yang lagi dada-dada atau melambaikan tangan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ya, jari kelingkingnya nggak ada dan banyak darah di sekitar bagian jari kelingkingnya yang hilang. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi pudar dan saya terbangun secara tiba-tiba. Nafas saya terasa sesak dan sangat engap. Saya melihat jam dan ternyata udah jam 9 pagi. Saya masih rebahan di kasur sambil mengingat mimpi aneh tadi. Brak! Pintu kamar terbuka lalu Maman masuk ke kamar saya dan tiba-tiba berbicara. Cis, dia baik Cis. Maksudnya? Tanyaku ke arah Maman. Dia baik Cis, yang semalam itu dia nggak jahat, ucap Maman dengan nada yang bersemangat. Tunggu dulu nih, gua pengen tahu dulu cerita lu yang semalam. Sampai lu bisa pingsan terus lu tiba-tiba ada di rumah. Nah, gimana tuh ceritanya? Tanyaku penuh selidik. Malam pas gue lewat kuburan, gue ngelihat putih-putih gitu. Ya gue takut lah, makanya gue lari. Tapi apesnya gue jatuh gara-gara itu sendal swallow. Gue udah botak, ucap Maman. Terus pas gue jatuh, tiba-tiba itu sosok udah ada di depan gue. Terus pingsan deh gara-gara takut. Nah terus kok lu bisa ada di rumah gimana? Gue pas pingsan masih bisa sadar sedikit sih, makanya gue bisa ngeliat-ngeliat burem. Nah, lu tahu apa yang gue lihat? Gue ngeliat sosok tadi ngegendong gue, ucap Maman. Aje, masa kampung gak heboh sih ngeliat ada anak SMA digendong sama setan? Dengerin dulu Blon. Jadi itu setan nganterin gue sampai ke rumah dan dia ngetok rumah gue. Keluar datu mama gue. Dan lu tahu mama gue bilang apa? Mama gue bilang, makasih Bang Eman.
ucap Maman. Lu kok ngebohong, kagak pakai rencana dulu sih? Lu sendiri yang bilang kemarin kalau lu dianterin sama Mang Eman. Ya masa gue bilang kalau gue dianterin setan? Udah tahu mama gue waktu itu ada di belakang gue lagi beres-beres warung, ucap Maman. Saya antara percaya dan gak percaya sama cerita Maman. Ya udah deh, ya. Nah terus lu kesini buat cerita doang? Kagak, jujur Cis, gue jadi penasaran sama sosok kemarin. Jadi kesini gue mau ngajakin lu buat nyari tahu tentang makhluk kemarin, ucap Maman. Stres lu? Ucapku lalu kembali tidur di kasur. Saya pura-pura tidur biar si Maman pergi. Saya lagi malas dengerin dia. Maman pun pergi dari kamar saya dan dia juga pulang kembali ke rumahnya. Cis, terdengar suara seseorang dari luar rumah. Dia memanggil nama saya dengan kerasnya. Siapa sih? Udah tahu sekarang baru maghrib. Udah ada yang nyamper aja. Gerutuku sambil berjalan ke arah pintu. Sesampainya di pintu saya jadi teringat dengan ketokan jendela kemarin malam. Saya takut kalau sekarang saya buka dan ternyata bukan orang tapi makhluk lain. Saya memutuskan untuk melihat sedikit dari jendela sebelah pintu. Saat saya buka hordeng, ternyata cuman si Maman. Saya pun keluar dan menghampiri si Maman. Apaan sih? Cis, berangkat tahlil Cis, ucap Maman. Stres lu, tahlil mulai habis Isya onta. Ya gak apa-apa, kita nongkrong dulu di tongkrongan. Gue bawa rokok black menthol sebungkus, ucap Maman. Oke deh, kalem, gue ganti baju dulu, ucapku yang setuju dengan tawaran Maman. Kapan lagi bro, dapat black menthol sebungkus. Saya pun cabut ke tongkrongan dan jalan yang saya tempuh pasti bakalin ngelewatin kuburan. Tapi ya bodo amat. Pas di depan kuburan si Maman tiba-tiba terhenti jalannya. Cis, kesana yuk, ucap Maman sambil menunjuk ke arah kuburan. Kagak mau, lu aja sendiri. Man, lu jadi miring otaknya asli gara-gara kejadian kemarin. Ah pengecut lu. Itulah jawaban singkat dari Maman. Dia lalu berjalan ke arah kuburan. Jujur saya waktu itu sangat bodoh dengan memikirkan gengsi dan takut dibilang penakut. Ya jadinya saya ikut si Maman dengan pura-pura sok kuat. Saya bersama Maman memasuki daerah kuburan yang gak serem-serem amat sih. Soalnya waktu itu udah ada beberapa lampu walaupun kecil banget cahayanya. Saya sama Maman duduk di bangku yang gak terlalu jauh jaraknya dengan gerbang kuburan. Di belakang kita waktu itu ada sebuah pohon beringin besar dan di depan kita terhampar luas makam-makam yang sangat tenang. Saya nyalain rokok dan mulai menghisapnya. Saya lihat si Maman cuma main HP atau terkadang dia berhenti main HP lalu melihat ke arah makam Aska. Lama-kelamaan kok jadi bau menyan ya. Saya belum negatif. Saya masih positif dan kalem. Tiba-tiba di makam yang jauh di pojokan sana keluar cahaya putih. Nah, keluar Cis, ucap Maman. Lama-kelamaan cahaya itu mendekati kita. Saya pengen lari tapi saya waktu itu masih gengsi jadi diam saja walau hati udah deg-degan setengah mati. Ya, agan semua bisa bilang saya ini bego karena nggak kabur dan sok berani waktu itu. Tapi ya lebih bego si Maman sih yang malah tertarik sama sosok tadi. Dia emang kalau udah kepo ya susah buat dikasih tahu. Semakin lama sosok itu mulai jelas. Bau menyan tadi entah mengapa mulai berubah menjadi bau busuk. Sosok tadi juga mulai menampakkan wujudnya dan astagfirullah, man itu apaan? Ucapku ke si Maman dan Maman pun kini mulai terpaku, tidak sesemangat tadi. Cis, pocong, ucap Maman. Kita berdua terpaku dan tidak berdaya untuk melarikan diri dan akhirnya dengan mengumpulkan segala nyawa dan keberanian, kita pun dapat kabur dari sosok tadi. Kita kabur dan lari menuju ke masjid. Kita sampai di masjid dengan keadaan terengah-engah. Kita saling diam hingga akhirnya saya membuka pembicaraan. Man, aneh banget ya. Kita gak ngapa-ngapain di sana tapi kok ada yang nyamperin ya? Gue bawa ini, ucap Maman seraya mengeluarkan sebuah boneka kecil yang sering kita sebut jelangkung. Lu stres man, ngapain kita main kayak gitu? Ucapku rada kesel. Saya pengen ketemu sama yang kemarin. Gue percaya kalau sosok kemarin itu baik dan pengen ngasih gue sesuatu gitu. Yang datang malah yang lain, ucap Maman. Ah males gue main sama orang stres kayak lu, ucap gue lalu pergi meninggalkan Maman. Skip sampai pagi. Hari ini saya di rumah sendirian. Keluarga saya lagi pada ke rumah saudara yang lagi syukuran rumah. Saya nggak ikut karena badan saya lagi panas gara-gara kejadian semalam. Saya semalam nggak tidur
dan jadi paranoid. Saya selalu berpikir bahwa di setiap rumah atau sekitar saya pasti ada setan yang lagi ngeliatin saya. Jujur bete juga saya sendirian di rumah. Menit-menit saya lalui dengan main HP di ruang tengah. TV saya nyalain biar tercipta suasana ramai. Saat lagi asik-asiknya main HP, tiba-tiba di belakang telinga saya terasa ditiup oleh sesuatu. Saya masih cuek dan berpikiran positif. Lama-kelamaan tiupan itu terus muncul. Akhirnya saya bangkit dari posisi saya dan berjalan ke arah ruang depan. Di sana saya nggak terlalu takut karena pintu saya buka lebar-lebar. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara air mendidih. Perasaan saya mulai nggak enak. Saya memutuskan untuk mengabaikan hal tadi dan keluar untuk duduk di teras rumah. Tapi saat duduk di teras, saya tiba-tiba merasakan mules yang amat luar biasa. Saya tahan sebisa mungkin, tapi akhirnya saya menyerah dan memberanikan diri buat masuk ke dalam, buat ke kamar mandi. Perjalanan ke kamar mandi aman-aman saja. Saya masuk kamar mandi dan mulai mengeluarkan penyebab mules saya. Tapi kok nggak keluar ya? Mules saya malahan hilang seketika saya jongkok. Saya pun berdiri kembali dan mengenakan celana kembali. Saat ingin keluar, pintu kamar mandi seperti tidak bisa dibuka. Saya agak panik saat itu dan tiba-tiba, "Cis!" terdengar suara perlahan dari arah belakang dan saat saya berbalik, di belakang saya ternyata ada sesosok makhluk yang rupanya sangat mirip seperti Aska. Dia sangat dekat sekali. Saya lihat raut wajahnya sangat pucat dan bisa saya baca dari raut wajahnya bahwa dia kesakitan. "Cis, tolong Cis!" ucap sosok Aska secara lirih. Saya hanya terpaku menatapnya. Kaki saya bergetar hebat, tangan saya sangat lemas dan mulut saya tertutup sangat rapat. Keringat mulai keluar dari badan saya. Badan saya terasa menjadi berat hingga kaki saya tidak dapat menopang badan saya. Akhirnya saya pun jatuh terduduk di depan sosok Aska. "Cis, tolong!" ucap Aska lagi. Baru saja saya mau membuka mulut saya, namun tiba-tiba sosok Aska menghilang dan perlahan mulai hilang dari pandangan saya. Setelah sosok tadi hilang, saya pun mencoba bangkit dan keluar dari kamar mandi. Namun saat saya keluar kamar mandi, pem, wajah Aska langsung tepat berada di depan muka saya. Karena rasa kaget yang sangat teramat kaget, saya pun pingsan di depan pintu kamar mandi. Saya terbangun dari alam bawah sadar saya dan mendapatkan diri saya berada di atas kasur di kamar saya. Saya lihat kiri kanan untuk memastikan bahwa saya benar-benar berada di kamar saya sendiri. Alhamdulillah, ucapku lega setelah memastikan bahwa saya benar-benar berada di kamar saya. Skip sampai malam karena setelah itu saya cuma tertidur di kasur. "Cis, bangun, udah maghrib," ucap mama saya membangunkan. "Oh iya mah, kok kamu bisa pingsan?" tanya mama saya. Dan bla 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 bla, saya pun menceritakan kejadian tadi. "Oh ya udah, perbanyak iman saja. Mama juga nggak ngerti masalah begituan mah." Saya bangkit dari kasur dan pergi ke kamar mandi buat mandi dan berwudu. Saat memasuki kamar mandi, saya merasakan hawa seram seperti tadi dan saat saya membuka pintu, alhamdulillah ternyata nggak ada apa-apa. Saya lalu mandi dan berwudu, lalu mengerjakan sholat. Setelah sholat, saya duduk-duduk di ruang tengah sambil internetan mencari tentang cerita-cerita horor di internet. Saya baca cerita horor biar saya tahu gimana tanda-tanda si setan bakal muncul dan cara menghindarinya. Pandangan saya terfokus ke layar HP, sehingga penglihatan di belakang layar HP menjadi buram. Agan semua coba deh main HP, pasti penglihatan di belakang menjadi pudar atau tidak jelas. Saat sedang asik bermain HP, tiba-tiba di penglihatan saya yang blur terdapat sesosok seperti Aska. Saat saya memalingkan fokus saya dari HP untuk melihat sosok tadi, tiba-tiba sosok tersebut hilang. Saya berpikir kalau saya berhalusinasi, tetapi kejadian tersebut terus berulang berkali-kali. Saya pun bangkit dan duduk di teras rumah untuk menghindari kejadian tadi. "Cis, tahlil yuk," ucap anak-anak saat datang ke rumah saya untuk mengajak berangkat ke tahlilan. "Kagak ah, gua gak enak badan." "Tahlil terakhir bro," ucap anak-anak. Enggak," ucapku. Anak-anak pun pada berangkat ke tahlilan. Semua keluarga juga pada berangkat ke tahlil. Ada yang ikut tahlil bagi bapak-bapaknya dan ibu-ibunya pada ngebantu masak di sana. Ya, kali ini saya sendirian lagi di rumah. Takut ya takut, tapi gimana lagi? Oke,
Saya bakal jalanin malam ini dengan berani karena saya yakin kalau saya berani dan gak takut dengan mereka pasti gak bakal datang buat nakutin saya. Dengan keberanian dan menghilangkan pikiran negatif, saya masuk ke tengah rumah dan menyetel TV dengan volume yang lumayan. Saya juga nyalain kipas biar suara dari perputaran kipas bisa menambah ramainya suasana. Lama-kelamaan diri saya udah gak takut lagi. Saya udah berani ke dapur atau ke kamar mandi. Udah jam segini masa belum pulang juga, ucapku dalam hati saat melihat jam setengah 10 malam. Saya memutuskan untuk pindah keluar untuk menunggu mereka pulang. Saat saya jalan ke depan, jantung saya terkejut dengan keras melihat sosok Aska sedang duduk menunduk di kursi di ruang depan. Melihat sosok itu, kaki dan tangan saya mulai melemas. Saat ingin kembali ke ruang tengah, tiba-tiba mata sosok Aska melihat saya dan wuss, semuanya menjadi buram lalu menghitam. Di kegelapan dan kesunyian itu saya melihat sosok Aska. Sosok Aska waktu itu dalam keadaan utuh dan normal. Tapi anehnya saya nggak takut sama sekali, malahan rasa penasaran lah yang muncul. Saya deketin sosok tadi. Saya berjalan perlahan menghampiri sosok itu. "Cis, tolong," ucap sosok Aska saat saya sudah berada di depannya. "Apaan, Kak?" tanyaku kepada sosok itu. Tapi sosok itu tidak menjawab dan malahan sosok itu mulai memudar dan menghilang. Lingkungan hitam di sekitar saya pun lama-kelamaan ikut memudar dan akhirnya kini saya mendapatkan diri saya sudah berada di sebuah jalan raya. Di pengkolan jalan raya itu terdapat banyak orang yang sedang mengerumuni sesuatu. Saya jujur nggak penasaran dengan pengerumunan itu, makanya saya hanya diam dan melihat saja. Tetapi sosok Aska muncul di hadapan saya dan menuntun saya ke arah kerumunan tadi. Saya mengikuti Aska untuk menghampiri kerumunan itu dan betapa terkejutnya saya saat melihat apa yang berada di tengah kerumunan tadi. Ternyata itu adalah sosok Aska lain yang sedang dikerumuni. Sosok Aska yang satu ini dalam keadaan penuh darah di sekujur tubuhnya dan juga tidak bernyawa. "Panggil polisi," ucap seseorang dari kerumunan tadi. Tidak berselang lama akhirnya polisi pun datang dan menangani mayat Aska. Dan seiringan dengan suara sirine dan mobil polisi, pandangan saya mulai kabur dan cahaya putih mulai bersinar dan lama-kelamaan cahaya putih itu mulai memenuhi lingkungan. Dan saya terbangun membuka mata saya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.